Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Baiklah, Ibu, saya akan melakukan wawancara dengan Ibu mengenai proses pembelajaran di kelas. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Baiklah, Ibu, terima kasih. Saya akan langsung saja bertanya pada Ibu, apakah siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab dalam proses pembelajaran? Ya, siswa saya beri kesempatan untuk bertanya ketika dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian, apakah siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas atau membaca ataupun berdiskusi dalam proses pembelajaran? Ya. Baiklah, Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah siswa diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan hasil atau gagasannya selama proses pembelajaran? Iya, dalam proses pembelajaran saya memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengomunikasikan hasil pembelajaran. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah siswa diberikan kesempatan untuk menganalisis atau menguraikan suatu masalah? Ya, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis dan menguraikan pelajaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah siswa juga diberikan kesempatan untuk menyintesis atau menyimpulkan beberapa informasi? Ya, saya memberi kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan beberapa informasi yang terkait dengan materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian, apakah siswa juga diberikan kesempatan untuk menilai atau memberikan evaluasi? Ya, saya memberikan kesempatan untuk mengevaluasi atau memberikan penilaian. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah siswa juga diberikan kesempatan untuk membuat suatu karya ataupun produk? Iya, saya memberikan kepada siswa untuk membuat sebuah karya atau produk. Baiklah, Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah siswa diberikan kesempatan untuk melakukan praktek sebagai pengalaman konkret dalam proses pembelajaran? Ya, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktik sebagai pengalaman konkret dalam proses pembelajaran. Kemudian juga apakah siswa diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi dalam proses pembelajaran? Ya, saya memberikan kesempatan untuk melakukan simulasi dalam proses pembelajaran. Dan apakah siswa diberikan kesempatan untuk menggunakan media pembelajaran saat mereka sedang belajar? Ya, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan media pembelajaran sesuai dengan pelajaran. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah materi yang dipelajari oleh siswa itu berkaitan dengan kehidupan mereka, Bu? Iya, setiap materi yang saya ajarkan tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Apakah pemberian contoh-contoh membuat siswa lebih paham terhadap materi yang mereka pelajari? Ya, setiap pemberian contoh selama pembelajaran membuat saya lebih pemberian contoh-contoh selama pembelajaran membuat siswa lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan. Kemudian, apakah diberikan penjelasan kepada siswa mengenai manfaat dari materi yang dipelajari tersebut untuk kehidupan mereka? Ya, diberikan penjelasan tentang materi dari manfaat dari materi yang dipelajari untuk kehidupan siswa. Baiklah, Bu, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai penggunaan berbagai teknik atau metode penilaian dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaannya itu apakah menggunakan lebih dari satu teknik penilaian? Misalnya ada tes tertulis, apakah ada tes lisan, uji kinerja ataupun portofolio dan lain-lainnya? Ya, dalam proses penilaian ada lebih dari satu teknik penilaian. Terkadang menggunakan tes tertulis dan terkadang menggunakan tes lisan. Kemudian apakah ada lebih dari satu aspek capaian pembelajaran? Misalnya apakah ada aspek sikap, ada aspek pengetahuan dan keterampilan? Ya, digunakan lebih dari satu aspek capaian pembelajaran. Kemudian bagaimanakah, Bu, penilaian proses dan bagaimana hasil belajar siswa tersebut? Teknik yang digunakan dalam penilaian proses bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada yang menggunakan tes lisan, tertulis, dan praktek.
Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apakah penilaian dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan langkah-langkah yang logis, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut? Ya, penilaian dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai yang disebutkan dalam langkah-langkah tadi. Kemudian Bu, apakah penilaian tersebut berlangsung secara berkelanjutan? Misalnya, apakah ada ujian harian atau ada ujian mingguan, bulanan, atau bagaimana Bu? Ya, penilaian secara berkelanjutan itu ada ujian harian, mingguan, semester, semester akhir, semester genap. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah penilaian dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan penerapan langkah-langkah yang logis, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut? Ya, penilaian dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai yang diterapkan dalam langkah-langkah tadi. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah penilaian tersebut berlangsung secara berkelanjutan? Misalnya, apakah ada ujian hariannya, apakah ada ujian mingguan, ada ujian bulanan, formatif ataupun sumatif, Bu? Iya, penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Oke. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah guru itu memiliki catatan tentang prosedur penilaian proses belajar dan metode penilaian hasil siswa masing-masing? Iya, guru semua memiliki catatan tentang prosedur penilaian, proses pembelajaran, dan metode penilaian hasil belajar dari masing-masing siswa. Kemudian Bu, apakah guru itu memiliki analisis tentang pencapaian kompetensi masing-masing siswa berdasarkan dengan KKM? Iya, ada. Guru memiliki analisis tentang pencapaian kompetensi siswa berdasarkan KKM. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah pelaksanaan remedial atau pengayaan itu yang unik sesuai dengan kebutuhan siswa? Ya, metode yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian Bu, bagaimanakah kegiatan tindak lanjut remedial atau pengayaan tersebut? Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki jawaban yang salah sampai mendapatkan jawaban yang benar. Nah, kemudian Bu, apakah dari kegiatan remedial atau pengayaan tersebut memiliki manfaat untuk siswa? Iya, sangat memiliki manfaat karena sebagai perbaikan diri untuk proses pembelajaran selanjutnya dan adanya peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah ada pembentukan siswa yang heterogen dalam kelas tersebut? Ya, ada. Di dalam kelas dibentuk kelompok yang heterogen sehingga siswa dapat berinteraksi dengan baik. Kemudian apakah terjadi diskusi yang baik antar siswa maupun antara siswa dengan guru? Iya, terjadi diskusi yang sangat baik antara siswa dengan guru. Pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan strategi, model, ataupun juga metode pembelajaran yang relevan dan menyenangkan dalam proses pembelajaran dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar? Iya, jika metode yang digunakan menyenangkan, ini bisa membuat siswa antusias dalam belajar. Kemudian, apakah penggunaan media dan sumber belajar yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran itu dapat meningkatkan antusias belajar siswa? Ya, ada. Dalam pembelajaran menggunakan media dan sumber belajar yang mendukung. Kemudian bagaimanakah? Apakah ada pengaitan materi pembelajaran dengan konteks siswa? Iya, guru selalu memberikan pengaitan atau persepsi sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Kemudian Bu, pertanyaannya selanjutnya, apakah guru melakukan refleksi terhadap atau tentang hasil belajar pada akhir kegiatan pembelajaran? Iya, guru selalu memberikan refleksi di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian apakah hasil belajar siswa tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah
yang telah disampaikan? Iya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan. Baik Bu, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah siswa diberikan kesempatan untuk aktif membaca sebelum proses pembelajaran? Iya, siswa diberikan kesempatan untuk membaca sebelum proses pembelajaran. Dan juga apakah mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa aktif membaca dan juga menulis pada saat proses pembelajaran? Iya, siswa diberikan kesempatan untuk membaca dan menulis saat belajar. Kemudian Bu, bagaimanakah dorongan guru kepada siswa untuk mereka dapat aktif membaca di luar jam pelajaran, misalnya di pojok baca ataupun di perpustakaan? Siswa selalu diberikan motivasi tentang betapa pentingnya membaca oleh guru. Kemudian Bu, apakah guru memberikan dorongan kepada siswa untuk menghasilkan suatu karya literasi? Misalnya mereka diberikan semangat untuk membuat majalah dinding, cerpen ataupun juga karya tulis lainnya. Iya. Hasil karya siswa yang terbaik akan dipajang di mading kelas sehingga kami siswa berlomba-lomba untuk menghasilkan karya terbaik. Kemudian Bu, bagaimanakah pemajangan karya tulis tersebut? Ya, diletakkan pada tempat yang telah disediakan, yaitu mading kelas. Kemudian apakah mereka diberikan kemudahan untuk mengakses fasilitas pemajangan karya tulis mereka tersebut? Iya, diberikan. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah pengaturan tempat duduk siswa dengan yang ada di kelas itu memperhatikan keamanan mereka, kebersihan, dan juga kemudahan dalam beraktivitas di kelas? Iya, tempat duduk siswa diatur sedemikian rupa sehingga siswa merasa nyaman di kelas untuk melakukan proses belajar. Ya, kemudian Bu, apakah penggunaan metode ataupun strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dan terjalin hubungan yang saling menghormati dan menghargai antar mereka, Bu? Iya, siswa saling menghormati dan menghargai antar mereka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pengaturan fasilitas belajar di dalam kelas? Apakah itu ada untuk terdapat bisa memberikan kemudahan dan keamanan bagi mereka untuk mengakses dan juga memanfaatkannya? Iya, fasilitas belajar di dalam kelas telah disediakan oleh wali kelas masing-masing. Ya, kemudian apakah terbentuk hubungan interpersonal antar siswa sehingga mereka dapat saling mempercayai, menghargai dan menghormati antar sesama? Iya, ada. Kemudian bagaimanakah dorongan guru sehingga terjadi diskusi antar siswa yang saling menguatkan? Ya, guru selalu memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian apakah siswa diberikan keterlibatan langsung dalam memelihara keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan juga kemudahan dalam proses belajar? Iya, siswa ikut berpartisipasi dalam memelihara keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan dalam proses belajar. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan strategi pembelajaran yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia sebagai media atau sumber belajar? Iya, misalkan saja dalam proses pembelajaran, contohnya untuk pelajaran penjas, siswa praktik langsung di lapangan. Oke. Kemudian apakah penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia sebagai media ataupun sumber belajar siswa itu dapat meningkatkan mutu pembelajaran kita? Iya, penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia merupakan media atau sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan sarana dan prasarana madrasah sebagai media atau sumber belajar dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa? Ya, karena jika ada media, siswa lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah penggunaan sarana dan prasarana sebagai media ataupun sumber belajar juga dapat meningkatkan antusiasme belajar siswa, Bu? Iya, siswa lebih bersemangat dan berantusias dalam belajar. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya, telah memberikan waktu untuk
diwawancarai oleh saya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bekal kita menjadi lebih baik lagi, semakin baik dan semakin baik lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.